Baik pemirsa, Persona kembali hadir menjumpai Anda dan kali ini kami sudah berada di Kabupaten Sumedang. Nah, di wilayah ini kami akan menjumpai salah seorang dosen di bidang pendidikan. Ini dosen seni rupa yang tentunya bukan hanya seorang pengajar, tapi juga beliau memberikan ilmunya, kreativitasnya, inovasinya untuk membimbing para mahasiswanya. Nah, kira-kira sosok inspiratif yang akan dihadirkan kali ini siapa? Kita ikuti dalam Persona. Ya, pemirsa, ini kediaman sosok inspiratif yang akan kita jumpai ada Pak Warli. Kebetulan Pak Warli juga sudah di sini. Pak Warli, apa kabar? Baik, Bu Ayu, terima kasih banyak sudah mau berkunjung di kampung kami. Betul, karena mendengar sepak terjang Pak Warli ini di dunia pendidikan, khususnya pendidikan seni rupa, begitu baik, begitu ya. Jadi saya penasaran nih Pak, ingin tahu aktivitas keseharian Bapak ketika di rumah, bukan di tempat mengajar itu seperti apa sih, begitu ya. Memang Pak Warli ini menjadi dosen seni rupa udah berapa lama? Dari tahun 2007, Ibu. 2007. Tapi tahun 1997 sudah ngajar di STIMIK Mardira Indonesia dulu. Tapi mulai gabung dengan UPI tahun 2007. 2007 ya. Sebelumnya untuk pendidikan SD, SMP, SMA di mana sih Pak? Sudah di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat? Di luar Jawa Barat, Bu. Iya, kami di kampung, Bu, di Dukuh Meranggen, Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. Jadi kelahiran Surakarta. Iya, sampai SMP, Bu. Dari TK sampai SMP di Surakarta. Begitu SMA, kami di sekolah seni rupa di Yogyakarta. Kenapa memilih seni rupa? Apa mungkin orang tuanya Pak Warli dulu juga senang akan seni atau seperti apa Pak? Iya, nah bapak saya itu, saya sebenarnya ketempuhan ya Bu. Karena bapak saya itu pelukis wayang kaca, kemudian macan keroncong di Solo. Jadi bapak saya termasuk penyanyi keroncong RRI waktu itu di Solo. Jadi darah seninya memang sudah mengalir ya. Makanya waktu SD setiap ada lomba gambar saya terpaksa harus jadi perwakilan. Padahal nggak suka gambar saya. Tapi hasilnya gimana Pak? Hasilnya luar biasa, Bu. Memuaskan ya, karena darah seni itu tetap mengalir. Ada itu. Hingga akhirnya sekarang memilih menjalani profesi sebagai dosen, tepatnya di bidang dosen seni rupa. Nah, di seni rupa ini belajar itu juga, perwayangan misalnya. Nah, kalau wayang ini sebenarnya mungkin kayak habitat ya, Bu ya. Karena bapak saya pelukis wayang, kemudian punya besan, keluarga besan kami ini semuanya dalang dan nayaga. Termasuk salah satunya adalah Ibu Tantina, itu adalah salah satu tokoh sinden terbaik Indonesia zaman Pak Nartasabdo dan Pak Suroto. Itu. Keren banget. Ya, kalau dan Pak itu Warli bisa nyanyi? Nyanyi bisa, ya. Nyanyi Jawa bisa. Nyanyi Jawa. Asal Ibu berani bayarnya aja. Bayarannya nggak tahu, kayaknya mahal tarifnya ya. Wayang terpaksa ya. Dulu kalau di Jawa itu kan anak-anak kecil tuh dipaksa ayah ibunya nonton wayang. Kemudian mulai bermain wayang juga nggak sih? Iya, saya juga sempat jadi dalang kecil juga dulu. Nah, kalau di toko perwayangan, siapa yang sangat disukai? Kalau untuk tokoh sebenarnya untuk Pandawa Lima itu disukai. Makanya itu saya ajarkan kepada para mahasiswa untuk membuat tokoh Pandawa Lima. Pandawa Lima. Iya, termasuk disertasi saya juga membahas tentang wayang, Ibu. Jadi filosofi Pandawa Lima yang bisa diambil untuk para mahasiswa ini apa? Yang sangat bisa diambil salah satunya adalah tentang
hidup ya Bu ya, paugeran hidup gitu ya. Artinya filosofi hidup dari Pandawa Lima itu dia sejatinya adalah terah gitu ya, terah yang memang harus menjadi raja. Oke, baik. Berbicara Gitu. tentang wayang, kabarnya Pak Warli juga memberikan semacam edukasi, sosialisasi tentang dunia perwayangan ini. Untuk mahasiswa? Iya, untuk mahasiswa. Di sini juga, di rumah ini juga, Pak? Di rumah ini juga, dan kepada masyarakat juga saya tanamkan supaya mencintai budaya. Baik, saya penasaran tentang wayang ini dan seperti apa sih kira-kira aktivitas yang dilakukan oleh Pak Warli bersama mahasiswanya mengupas tentang wayang. Di atas ya Pak ya? Iya, boleh kita ke sana. Baik, Ibu. Oke, langsung aja Pak kita ke sana. Dalam rangka HUT TVRI ke-62 dan HUT Negara Republik Indonesia ke-79, kolaborasi siaran langsung bersama musik Satu Frame Satu Indonesia, TVRI Jawa Barat, TVRI Kalimantan Utara, TVRI Kalimantan Tengah, TVRI Jambi, TVRI Jogja. Ayo nonton bareng ke Studio 1 TVRI Jawa Barat, TVRI Kalimantan Utara, TVRI Kalimantan Tengah, TVRI Jambi, TVRI Jogja. Tanggal 15 Agustus pukul 2024, pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Janjikan kau tawarkan cinta iming-iming saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ramai Bu Ayu, sekali. iya. Ini sedang ada aktivitas ya Pak? Iya Ibu, kami biasanya kalau hari weekend, kalau saya kebetulan ke sini, ke rumah di Pasir Nanjung ini, selalu ada teman-teman dari berbagai kalangan ya, ada anak muda, ada tokoh-tokoh ini ya. Oke, ini termasuk Itu- tokoh-tokoh masyarakat Iya, di lingkungan iya, sini ini. ya? Kemudian baik tokoh agama, tokoh apa di kebudayaan juga ada. Bahkan ada juga yang senang videografi di sini juga ada. Oh, jadi belajar Ini bersama. komplit sebenarnya Bu ya, tapi kumpul. Oke, biasanya apa yang dibahasnya? Macam-macam Bu. Ini perwayangan nih, apa lagi mau ngebahas wayang? Oh, kalau saat ini boleh Bu membahas wayang ini ya. Ini kebetulan juga ada mahasiswa kita yang saya doktrin harus suka wayang. Oke, jadi ini wayang ini hasil karya Pak Warli apa gimana? Nah, kalau ini sebenarnya karya masyarakat yang sudah ada. Ini cerita, ini jejer ya Bu ya, jejer. Nah, kalau gunungan ini biasanya di dalam pewayangan itu selalu ada gunungan. Oke. Gunungan itu dalang akan menceritakan kisah apa. Nah, kalau ini adalah kisah sejarah tentang wayang. Jadi wayang yang dimulai dari prasejarah sampai wayang modern ini malah ada wayang suket yang dulu ada dalang almarhum Pak Slamet ya, Ki Sugondo Slamet. Nah ini. Nah ini contoh ini Bu. Nah, sementara ini wayang yang saya buat. Oh, ini yang hasil karya Pak Warli. Ini karya saya ya. Ini sudah dipamerkan di Galeri Nasional juga. Jadi ini, waktu itu waktu membuat karya seni ini di tahun berapa Pak? Ini tahun 2017 Bu. Ini jadi kalau Warliha 17 berarti tahun 2017. Oke, 2017 ya. Ini saya menceritakan tentang bagaimana budaya tradisi itu kalau secara masa depan suram Bu ya. Tapi karena kita ini kan kudanya putih, orangnya menghadap ke atas gitu ya. Dia selalu berpikir ada harapan. Karena dengan niat yang suci mudah-mudahan budaya itu akan tetap lestari. Oke. Karena saya punya prinsip Bu, suatu bangsa akan hilang kalau masyarakatnya lupa akan budayanya. Gitu Bu. Oke, jadi suatu karya juga harus selalu
memiliki filosofi, Iya, pesan apa iya. yang ingin disampaikan gitu ya. Iya, Apa itu betul. juga ya selalu disampaikan untuk mahasiswa dan masyarakat, Pak? Iya, iya. Oke, nah biasanya kalau misalnya ada perkumpulan seperti ini, ada masyarakat, Iya. ada mahasiswa juga membahas mengenai wayang, apa saja yang dilakukan? Yang kami lakukan, doktrin pertama adalah mereka saya ceritakan. Biasanya saya memperlihatkan video, termasuk ini Pak RW, ini Pak RW Ya. kami, Pak Oke, Jajang. Pak RW juga ini ya, supportnya luar biasa ya. Kalau beliau tidak support, nanti saya suruh jadi kepala desa aja. Ya Pak Edi, biar ganti Pak Edi nanti. Iya, Gitu, jadi apa saja Mas. biasa yang dibahas ya, Pak? Nah, beliau ini yang support banyak sebenarnya. Yang kami bahas diantaranya sebenarnya sambilan Bu. Yuk kita daripada tidur sore ngobrolin kampung kita. Oke. Gitu ya Bu ya, karena biasanya Bu ya kalau tidak ada obrolan, tidak ada pemikiran, saya juga bosen. Malah kadang-kadang malas tidak kesini berbulan-bulan gitu. Oh, atau mungkin di sini bisa sama-sama melukis gitu. Iya, di sini malah nih bapak-bapak ini juga kami ajarkan yang namanya bukan hanya manual ya Bu ya, ada print digital juga. Print digital itu misalkan bikin mug gitu Bu ya. Dan mereka sebenarnya bersyukur Bu, karena apa? Kami itu selalu seolah-olah bukan maksa ya Bu ya, ke kampus meminta, Pak saya minta mug, minta tinta, minta ini, untuk apa Pak Wali? Untuk di kampung saya. Nah, saya ceritakan kepada beliau-beliau gitu, termasuk nanti juga ya. Oke. Nah, seperti itu Bu. Oke, jadi Pak Warli kan di kampus ngajar. Iya. Sampai ke rumah ngajar juga nih, nggak capek Pak? Istirahatnya kapan? Nah, ngajar di masyarakat ini sebenarnya justru itu hiburan Bu. Oh gitu. Iya, Apa yang hiburan. membedakan ketika mengajar di kampus dengan Iya. mengajar di lingkungan masyarakat? Kalau di kampus itu kewajiban Bu, karena kami kan mendapat gaji. Iya. Kalau di masyarakat saya membutuhkan hidup saya, kalau suatu saat saya mati, mudah-mudahan ada pahala gitu Bu. Oke, Gitu. baik. Nah, Maaf Bu, iya, itu jadi Pak filosofi RW wayang gimana? ya. Pak RW gimana sejauh ini aktivitas sama Pak Warli biasa masyarakat sekitar apa aja nih Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Warli, khususnya di wilayah saya Ya. yang telah memberikan ilmu-ilmu tentang Seni. Iya. Ya bukan kali ini saja, dulu juga pernah dilaksanakan seni sablon di dalam muk itu. Iya. Muk, kebetulan waktu itu skupnya bukan skup kami, skupnya skup desa. Iya. Jadi pada intinya saya pribadi ataupun masyarakat kami diantaranya di warga Perumahan Putrako, ya saya sangat bersyukur Betul. Jadi Dengan- dapat ilmu tambahan juga dapat ilmu gitu tambahan ya. secara cuma-cuma, Mhm. yaitu tadi apa yang dikatakan Pak Warli tadi, ya mungkin di samping memberikan ilmu kepada masyarakat kami juga dianggap Pak Warli hiburan. Jadi buat Pak Warli ngumpul-ngumpul seperti ini hiburan Iya, ya. makanya Bu Ayu saya cerita, Pak RW kalau nanti yang hadir datang tolong siapkan kantor RW. Beliau Iya. bilang udah siap. Kalau beliau kesiangan tuh karena sampai pagi acara di desa Bu. Makanya saya nggak berani ganggu. Iya. Infonya dari siapa nih Pak Edi. Oke. Terus kalau misalnya di sini kan Iya. melihat juga ada mahasiswa-mahasiswa. Ini mahasiswa bimbingan yang tengah menjalankan tugasnya Iya, atau ini gimana? mahasiswa yang skripsi, tapi Iya. ada juga yang adik tingkatnya, juniornya. Karena Oke. saya selalu biasanya ada estafet ya Bu ya, yang senior kalau bisa mengajarkan yang junior. Oke, aktivitas ini mereka apa aja biasanya di sini? Mereka juga sama biasanya, tapi kadang-kadang saya gonta-ganti Bu ya Oke. orang. Tapi ada yang sebagian di bawah itu yang sudah beberapa kali ikut kegiatan. Jadi misalkan kami ada kegiatan ngemural, Ya. kemudian ada kegiatan membatik di Garut. Itu saya tidak memaksa. Biasanya saya tawarkan, siapa yang mau? Yuk, Bapak mau ke masyarakat nih. Mau nggak ikut berbagi Jadi ikut ilmu? dilibatin juga ya? Iya. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan sudah ada mahasiswa, ada masyarakat juga. Kalau misalnya ada aktivitas yang biasa dilakukan seperti Iya. biasa, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Dilanjut aja, iya, saya iya, juga iya. sekalian nyimak. Ya, baik-baik Bu. Ini malas. Kita udah siap nih para mahasiswa kita. Ya, mau ada apa nih, Dek? Hari ini kita akan menjelaskan terkait membuat ornamen. Jadi kita akan praktek bersama bapak-bapak di sini bagaimana cara membuat ornamen.
Salah satu yang tadi udah dijelaskan, itu kan ada tentang wayang. Nah, di wayang sendiri itu kan ada unsur-unsur yang namanya motif gitu. Nah, kita akan coba nih buat praktek sederhana. Motif ini selain ada di wayang juga ada di batik. Ya, Bapak Ibu, semuanya kan udah kenal ya batik. Ada motifnya. Nah, kita akan coba nih praktek dengan sederhana bagaimana cara membuat motif gitu. Oke? Siap ya? Nanti sambil dijelaskan, dipandu sama saya dan juga teman-teman. Boleh dibagikan? Ya, silahkan. Oke. Yuk. Oke. Nah ini Bu Ayu, biasanya kami suka briefing dalam tanda kutip spontan ya. Jadi bapak-bapak atau mahasiswa kami tidak boleh mengatakan tidak bisa menggambar. Iya, betul. Jadi kami bebaskan Bu. Gitu. Pensil semua. Gambar yang paling bagus nanti dapat hadiah. Biar semangat ya Bapak-Bapak. Oke, sebelum kita mulai ke praktek, saya akan menjelaskan dulu terkait informasi atau materinya lah secara sederhana. Jadi kalau di motif itu kita ada yang namanya unsur utama dan unsur isian. Nah ini di tangan saya adalah salah satu contoh terkait isen dalam batik. Contoh-contohnya ada cecek atau titik-titik, kemudian ada cecek sawut, di sini ada garis dan juga titik, terus ada sisik melik, ini bentuknya kayak sisik ikan, ya Bapak, tapi di tengah-tengahnya ada titik. Nah, yang terakhir ini ada ukel, dia garisnya kayak melingkar gitu. Nah, nanti kita akan coba terapin nih. Nah, di sini, ya, ini kan ada motif dasarnya nih, ada daun. Nanti kita coba gambarin dengan cara diisi dari isen yang tadi ya. Nanti bapak-bapak boleh dipraktekin. Nanti gambarnya juga bapak-bapak boleh bebas. Kalau yang saya contohkan ini kan ada daun. Mungkin bapak mau ornamen yang lain gitu ya, misalkan bentuknya mau persegi nanti diisi itu boleh, atau mau ngikutin juga boleh ya, sebagai contoh. Nah, kemudian ini juga ada yang namanya motif megamendung. Kalau misalkan bapak-bapak mau bikin motif yang familiar kan ya, orang Jawa Barat udah tahu nih pasti yang namanya motif megamendung. Nah, coba pengen dipraktekin nih, pengen nyoba gitu. Nanti juga bisa diisi lagi pakai isen yang tadi gitu. Bagaimana, paham bapak-bapak? Paham ya? Nanti diikuti, oke? Oke, boleh silahkan kita praktek, nanti kalau ada kesulitan bisa dipandu sama teman-teman. Gambar dasarnya kayak gini gitu, lalu diisi gitu. Bisa itu, iya. Tapi Bapak boleh, nggak harus ini. Kembang. Bebas aja, kembangin aja ya. Nah sekarang Bapak berkebun lagi musim. Ayo, nanti ke sana boleh. Ya, bimbing aja Bapak-bapak. Nah itu tinggal diisi aja sama itu. Nah, boleh diisi sama isennya kayak gini. Tentukan KPK dari 18 dan 30. Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, oke, Raffi. Bentar ya, aku ambil. Nah, udah bangun.
Iya, wah ini sudah ada masyarakat juga yang tengah beraktivitas. Ini apa nih Pak? Nah ini Bu Ayu dari dasar tadi membuat ornamen ya. Ini dasar supaya masyarakat akan diajarin oleh mahasiswa mencintai teknik sederhana tentang teknik celup, yang ke depan mungkin bisa dikembangkan untuk membuat teknik batik ke depannya. Begitu. Jadi salah Ibu. satu teknik dalam batik. Iya, teknik ini juga celup. ini teknik yang paling sederhana, ini paling mudah, semua pun bisa melakukan. Oke. Gitu. Mungkin mahasiswa bisa ikut bantu jelasin. Kayak gimana nih untuk Coba. tekniknya? Jadi untuk tekniknya sendiri ini kita pakai teknik yang spiral. Iya. Spiral. Nah, kita pertama ambil dari bagian tengah dulu, dicubit, langsung kita spiralin dan dirapikan. Dipatah. Kayak gitu. Nah, jadinya nanti kayak gini. Oh, jadi bunga. Iya. Gimana ibu-ibu? Mudah tidak? Tahu, putar. Putarnya ke mana? Ke mana aja. Oh gini, seolah jarum jam. Sambil dirapikan bagian sininya. Nggak usah takut salah, Bu. Iya. Oke, ini. Ini Bu, karetnya Bu. Itu karetnya Bu. Oke. Ini harus nggak apa-apa kayak gini atau harus dilipat gini juga? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, bebas. Tinggal diikat saja. Iya, langsung saja. Gitu. Nih, udah Tapi jadi ditambah, Bu. Isilah. Nah, kayak Ibu. Udah jadi ya. Ibu Andi. Kita bakal langsung Isilah. celupkan untuk proses pewarnaannya. Semakin banyak warna juga boleh kan? Iya. Jadi gitu ya, ibu-ibu. Ini uji coba, tapi nanti setelah dibuka hasilnya tahu menjadi pengalaman. Oh, kalau begini misalkan nanti pengen teknik yang bagaimana. Terus biasanya berapa lama Pak didiaminnya? Nah, ini bisa 1 jam, bisa 2 jam ya Bu ya, ditiriskan. Tujuannya supaya warna benar-benar menyerap dan nanti hasilnya akan kuat Bu. Tidak akan luntur. Nah ini Bu Ayu, ini contoh nih Bu. Oh iya. Ini contoh Ini yang ya udah sudah jadi Wah, dibuat keren oleh banget. Elvira sama Awanda ya. Dan ini Bu Ayu, Ya. tadi kan saya sudah janji bagi bapak-bapak yang bisa membuat desain paling bagus Iya. mendapatkan hadiah. Yeay, Gitu. yang tadi 2 orang. Ya, 2 orang. Ibu Oke. Ayu boleh panggil Oke. Pak Pak siapa tadi Pak? Pak Uloh sama Pak Roni. Pak Ulo sama Pak Roni dapat Ya. door prize. Ini dapat apresiasi dari Pak Warli luar biasa ya ketika kita belajar di sini, belajar tentang Betul. seni. Pak Warli memberikan stimulusnya melalui apresiasi kepada yang terbaik untuk tadi betul. ya membatik isian batik. Ini ukurannya L juga sama enggak? Oh iya sama L. ya. Oke. Ini buat Pak Uloh. Selamat Pak Uloh. Ya, terima kasih. Oleh Bu Ayu, oleh Pak Roni, makasih banyak ya. Terima kasih. Terima Iya, kasih. iya, iya. Iya. Keren ya. Oke. Ya. Ini Pak bapak-bapak, ibu-ibu yang punya bakat menggambar untuk ornamen batik. Ya. Mudah-mudahan di beberapa bulan atau tahun depan saya akan berjanji mengajarkan teknik membatik untuk masyarakat di Cimanggung ini. Semoga terrealisasi. Selamat ya Pak, semangat terus Ya, ya. ya. Luar biasa ya, Ya. sosok Pak Warli ini tidak hanya memberikan ilmu bagi mahasiswanya, tapi untuk masyarakat sekitar.
Ya, kita sudah ngumpul nih, ada mahasiswa, ada masyarakat, termasuk juga ada istri tercinta dari Pak Warli. Ibu, kalau sosok Pak Warli di mata Ibu selaku istri, di mata keluarga, bahkan mungkin sosok lain yang nggak diketahui sama mahasiswa dan masyarakat, Pak Warli ini sosoknya seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah, suami itu ya namanya juga manusia ya, plus minus. Tapi satu moto yang tidak akan terlupakan bahwa suami itu punya moto hidup itu harus bermanfaat. Ya kalau di dalam Al-Quran juga ada ya Bu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Nah, alhamdulillah suami selalu itu yang dijadikan moto hidupnya. Oke, makanya di waktu libur pun aktivitasnya sangat bermanfaat Iya. ya Bu. Bu nggak protes tuh, ini gimana sih Bapak kerja mulu, sekalinya libur malah beraktivitas sama masyarakat gitu. Pernah Alhamdulillah komplain nggak justru sih, Bu, justru pahala yang lebih abadi itu justru itu. Kita bermanfaat. Kalau makan kita dimakan udah keluar udah. Seperti itu. Tapi kalau kita bermanfaat untuk orang jadi jariah kita. Itu yang jadi bekal abadi. Saya itu aja Bu, intinya. Luar biasa ya. Moto Bapak, moto hidup Bapak juga disupport sama istri, bahkan ketika Bapak waktunya lebih banyak untuk orang lain, Ibu malah nggak protes ya, nggak komplain, justru mendukung ya. Luar biasa. Sempat komplain waktu saya di olahraga, waktu saya di KONI, saya banyak waktu di KONI. Tapi begitu saya tidak olahraga, dipaksa lagi untuk olahraga. Masuk ke masyarakat ini, Bu. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Warli. Sama-sama, Ibu juga, sama-sama. adik-adik mahasiswa dan masyarakat semuanya. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi bagi yang di luar sana juga untuk terus berkarya dan terus menginspirasi. Apapun yang diperbuat semoga bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama Bu Ayu. Ya, dan kita minggu depan ketemu lagi ya dengan menghadirkan sosok inspiratif lainnya. Jadi saksikan terus Persona. Sampai jumpa.